Karena kayak kasih setianya Tuhan itu udah gak ada lagi buat kami. Kasih Tuhan tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya mau mengatakan ini. Kalau engkau masih degup jantungmu berdetak, itu berarti ada kasih setia dari Tuhan. Ini bukan komando kita. Ya. Ini ada yang atur ini. Sebentar lagi kita sakramen, tubuh, darah lebih lagi. Berputar, mengalir di dalam darah. Ya, ini siapa yang atur ini? Dan maknai terus dalam hidupmu. Ada begitu banyak cinta kasih dengan berbagai wujudnya. Saya mau kita tarik ke 1 Yohanes 4, konteks perjanjian baru. Beberapa ahli menarik ke bagian ini karena lihat kuat sekali. Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, titik 2, definisi kan? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa Bapak Ibu? Kita nggak punya daya untuk mengasihi. Konsep frame ini sama dengan refleksinya, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih engkau. Tuhan yang memilih keluargamu. Tuhan yang menghadirkan pasanganmu. Tuhan yang menghadirkan mantu cucu-cucumu. Tuhan yang menghadirkan seluruh hidup, kehidupan, tugas, dinas, pertanggungjawaban, apapun, bisnis, dagang. Tuhan yang menghadirkan kesempatan engkau sekolah dan kuliah di tempatmu. Hari ini Bapak Saudara masih ada anak-anak kita yang masih berjuang untuk kepastian kuliahnya. Tempat kampusnya. Saya tahu percis, kami perspektif pendeta tahu percis. Doakan, mari doakan mereka. Masih ada kesempatan memang universitas, kampus untuk penerimaan. Sekolah juga ada rupanya. Yang masih belum jelas untuk masuk sekolah mana. Padahal teman-temannya sudah mulai masuk, bahkan sudah ada yang masuk langsung ada ujian, ada tugas, ada pertemuan orang tua murid dan seterusnya. Soal ekonomi ada. Tapi juga banyak problem. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada begitu banyak juga pergumulan suami dan istri sekarang ini. Cinta, kasih, sayang, menyayang antara suami, istri suami. Hari ini bukan hanya laki-laki yang meninggalkan perempuan. Perempuan bisa tinggalkan laki-laki. Hari ini juga Bapak Saudara jelas, tidak usah jauh-jauh. Pergumulan dalam jemaat kita. Komunikasi anak, orang tua anak. Mertua dengan mantu, mantu dengan mertua. Hari ini ada masalah juga kakak beradik. Tidak perlu kami menyebut nama tentu, itu pertanggungjawaban pastoral penggembalaan. Tapi boleh dong kami menyampaikan dengan reflektif ini, dengan sebuah ajakan pada kita. Mosok iyo ya, kita ini ke gereja, kita ini ibadah, kita doa saat teduh, buka firman, nyanyi, puji-pujian pada Tuhan. Tapi kita tidak lakukan apa yang sudah diteladankan dengan kasih setianya. Lihat ini. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tidak mau dibalas itu. Gak butuh kompensasi. Yesus cuma bilang, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan yang sama dengan itu, Matius 22:37-40 juga Markus 12 tadi. Apa Bapak Ibu tadi? Masih ingat? Ya, hafal kita. Hafal. Kasihilah sesamamu manusia seperti
Loh kenapa kalau kita nggak suka dibenci, kita nggak suka dicuekin, kita nggak suka diisolasi sendirian. Tapi kenapa kita cuekin saudara kita? Kita benci orang tua kita sendiri. Komunikasi tidak baik antara mantu dengan mertua. Bahkan gara-gara hal-hal harta. Saya udah berapa kali katakan dari mimbar ini, Bapak Saudara, sekarang ini godaan soal harta luar biasa. Ancamannya hubungan kakak beradik bisa putus. Gak akui dia kakaknya, dia gak akui lagi adiknya. Bapak Saudara, mari. Nih lihat ya. Dan kesetiaanku, kata terakhir itu. Dan kesetiaanku, ini nas kita. Kesetiaan Allah. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus tidak akan apa? Kuingkari. Jangan berani-berani mengatakan keluarga Kristus. Jangan pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kerja kita, kecenderungannya adalah mengingkari cinta, mengingkari kasih, mengingkari sayang. Ayo saling sayang-sayang. Kita buat yang romantis. Gitu kan, ada tuh di TikTok tuh. Kita bikin yang romantis. Ya dong. Kenapa penuh dengan kemarahan, kebencian? Ya, nih. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bisa tangannya seperti ini? Oke, ada hatinya di tanganmu. Tolong kasih sama kiri kananmu dengan senyum. Bisa? Siapapun dia, tua, muda, besar, belum, cepat sekali. Ya, udah kayak Valentine ya kita ya. Oke, nggak apa-apa kan? Ya, nanti ada satu gerakan lagi di poin kedua. Saya dapat ini ketika kemarin kami melakukan ya ada pembekalan mentoring ya. Nanti saya cerita sedikit dari Jogja. Kemarin kami dari Jogja, LPPS, Lembaga Pengkaderan dan Pembinaan yang dimiliki oleh sinode, dua sinode GKJ dan sinode GKI Jawa Tengah. Mari, mana tangannya? Lalu kasih kepada orang di kiri kananmu, tapi dengan senyum yang tulus dari hati dan pikiranmu. 2, 3. Kasih ke kanan dan kirimu, silakan, monggo. Ya. Pasti ada yang pikiran kita barter ya, gitu ya? Enggak. Rilis. Lihat bunga ini begitu membawa keindahan.